Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Imitasi, Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan tercengang saat dia melihat Hai Bodong yang benar-benar tidak nyaman di langit. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan dua jenis api di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hai tua, dengan kondisiku saat ini, aku tidak dapat melepaskan ledakan seperti dulu. Yang aku miliki sekarang adalah Angry Buddha Lotus Flame, itu saya telah memodifikasi. Situasi saya kehilangan kendali tidak akan terjadi." Hai Bodong memandangi gugusan api ungu di tangan Xiao Yan. Dia baru saja menyadari bahwa kelompok api berwarna ungu ini bukanlah api surgawi. Meskipun suhunya cukup panas, tidak diragukan lagi itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan api putih tebal yang dikendalikan Xiao Yan terakhir kali. Orang ini, berapa banyak hal yang dia sembunyikan? Suatu saat nyala hijau, satu saat nyala putih, sekarang dia telah muncul dengan nyala ungu. Benar-benar tidak mungkin untuk melihat melalui dia. Sebuah desahan dengan cepat melintas di hati Hai Bodong. Dia menghadapi Xiao Yan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu gila. Saya tidak peduli apakah Anda telah melakukan perbaikan. Jika Anda ingin bermain, maka mainkan sendiri. Aku tidak ingin menjadi seperti terakhir kali ketika aku hampir dimainkan sampai mati olehmu." Setelah mengatakan ini, sepasang sayap sedingin es diperpanjang dari punggung Hai Bodong. Dia mengepakkannya sedikit dan dengan cepat terbang ke udara di depan tatapan tertegun semua orang. Ketika hanya titik hitam kecil yang tersisa, dia akhirnya berhenti. Tampaknya setelah ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame, Xiao Yan terakhir kali, orang ini, yang pernah menjadi kaisar es, benar-benar memiliki ketakutan fisiologis yang lahir. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri di depan banyak orang. Xiao Yan tanpa daya menatap Hai Bodong yang menyembunyikan dirinya jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melirik tatapan aneh yang Xiao Ding dan orang lain di sekitarnya gunakan untuk melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Orang tua biasanya lebih pengecut." Batuk. Mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li mengeluarkan beberapa batuk kering. Meskipun Hai Bodong sudah cukup tua, kekuatannya sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Melihat penampilan Hai Bodong sebelumnya, hati mereka berdua mulai terasa tidak nyaman. Mereka bertukar pandang dan segera tertawa datar, "Xiao Yanzi, sebenarnya eksperimen apa yang akan kamu lakukan ini? Hanya saja saya baru saja meneliti dan menemukan sesuatu dan saya ingin mencoba dan melihat apakah itu bisa berhasil. Terakhir kali tampaknya gagal dan akibatnya, hampir meledakkan Hai tua dan saya sampai mati." Dia sepertinya memiliki semacam fobia mental, itulah sebabnya dia dalam keadaan ini. Kalian semua tidak perlu khawatir. Kali ini, saya secara khusus mengurangi kekuatannya. Bahkan jika akhirnya gagal, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti yang terakhir kali. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata sembarangan. Mendengar nada yang agak tidak pasti dalam kata-kata Xiao Yan, keringat dingin mulai muncul di dahi Xiao Ding dan Xiao Li. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan pasti dari Hai Bodong, melihat kemampuannya untuk menggumpalkan sayap Do Qi, dia seharusnya tidak lebih lemah dari kelas Do Wang. Hal abnormal apa yang telah dibuat Xiao Yan yang hampir bisa meledakkan orang yang begitu kuat sampai mati? Setelah melirik satu sama lain, kedua tatapan mereka tanpa sadar melayang ke arah titik hitam kecil di langit. Kaki mereka mundur beberapa langkah dan tertawa terbahak-bahak. "Menurutku kita harus mundur sedikit untuk memberimu lingkungan yang lebih santai." Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua mundur ke tepi tanah terbuka pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam.
Melihat tindakan kedua pemimpin perusahaan, anggota perusahaan logam gurun yang mengelilingi Xiao Yan dan Luo Bu juga menjadi takut di hati mereka. Setelah memikirkan antara keamanan dan keingintahuan, sekelompok orang buru-buru mundur ke tepi tempat latihan. Segera, tempat latihan yang penuh sesak menjadi benar-benar kosong. Mengamati area yang sekarang terbuka yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan tersenyum sambil menatap wajah pucat Luo Bu. Perusahaan. Pemimpin perusahaan Xiao Yan, saya pikir kita harus melupakannya. Tolong temukan orang lain. Tumit Luo Bu menggigil lemah. Dia terkejut sampai hatinya mulai bergetar saat menyaksikan tindakan Hai Bodong di mana yang terakhir telah kehilangan dirinya sendiri. Kekuatan apa yang dimiliki Hai Bodong? Dia adalah orang kuat sekelas Dou Huang. Bahkan di seluruh kekaisaran MAMA, dia akan berada di peringkat di antara sedikit teratas. Meskipun memiliki kekuatan yang menakutkan, dia akhirnya kehilangan dirinya sendiri karena hal yang diciptakan Xiao Yan. Sulit membayangkan seberapa kuat benda itu sebenarnya. Luo Bu benar-benar curiga apakah tindakannya selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan tidak senang, sehingga Xiao Yan menemukan alasan untuk menghabisinya. Tuan Luo Bu, harap santai. Kekuatan, Angry Buddha Lotus Flame, kali ini tidak ada bandingannya dengan yang terakhir kali. Dengan kekuatanmu, pasti tidak akan ada masalah. Melihat Luo Bu, yang ketakutan sampai wajahnya benar-benar putih, menyebabkan Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menanggapi dengan meyakinkan. Mengamati wajah halus dan tampan yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya itu, Luo Bu merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa hal buruk seperti itu akhirnya menemukannya? Setelah sekian lama menghela nafas keras di dalam hatinya karena keberuntungannya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Dou Qi di tubuhnya tiba-tiba mengalir dan melonjak keluar dari tubuhnya, segera menutupi permukaan dan mengeras menjadi baju besi berwarna kuning keras. Saat dia bertindak, Luo Bu telah memanggil kemampuan Dou Shi, Dou Qi Armor. Tampaknya hati Luo Bu terasa tidak berdasar. Mengamati Luo Bu yang telah memanggil armor Dou Qi-nya seolah-olah dia akan menghadapi musuh besar, Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Di telapak tangannya, api berwarna hijau dan ungu menggeliat dengan sendirinya. Kedua telapak tangan saling berhadapan dan perlahan mendekat. Saat dua nyala api perlahan bergerak mendekat, fluktuasi energi yang intens sekali lagi tiba-tiba berdesir di sekitar tubuh Xiao Yan seperti terakhir kali. Banyak guntur teredam seperti ledakan dipancarkan di telapak tangan Xiao Yan. Namun, beruntung kekuatan ledakan kali ini tidak menakutkan seperti yang terakhir kali. Oleh karena itu, Dou Qi yang melindungi tangan Xiao Yan mampu menahan dampaknya. Xiao Yan menggunakan semua fokusnya untuk menggerakkan dua kelompok api agar secara bertahap bergabung. Dia melakukan yang terbaik untuk mengingat keadaan misterius yang akhirnya dia masuki pada saat-saat terakhir kali. Matanya yang gelap menatap tajam ke titik di mana api itu menyatu. Di sana, bibit api berwarna hijau ungu seperti benang kilatan listrik, melintas dengan cepat. Di langit tinggi yang jauh, Hai Bodong mengerutkan kening, mengamati fluktuasi energi yang intens di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, fluktuasi kali ini memang jauh lebih kecil dari yang terakhir kali. Sepertinya orang ini benar-benar telah melakukan beberapa perbaikan. Namun benda ini akan meledak jika tidak dikendalikan dengan baik. Kekuatan destruktif juga tidak akan kecil. Lagi pula, nyala api berwarna hijau itu adalah api surgawi yang nyata. Orang gila ini. Dia terus berpikir untuk mengutak-atik hal-hal aneh seperti ini. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meski sejujurnya, dia agak iri dengan keberanian Xiao Yan yang membuatnya berani mencoba apapun. Saat itu, dia pernah bertemu dengan orang kuat yang juga mampu mengendalikan api surgawi di Kekaisaran Chu Yun.
Namun, sikap orang kuat itu terhadap api surgawi, seperti bagaimana seseorang memperlakukan leluhurnya. Dia benar-benar berbeda dari Xiao Yan yang benar-benar berani menggunakannya secara acak untuk bergabung dengan api lain. Di mata banyak orang kuat, itu adalah tindakan yang hampir mirip dengan mencari kematian. Di tempat latihan, mata Xiao Yan menatap tajam ke bola api berwarna hijau ungu yang sudah dikompres olehnya. Sesaat kemudian, mata gelapnya tiba-tiba membelalak. 10 jarinya yang panjang berulang kali menekan gugusan api. Mengontrol gugus api di bawah kondisi sadar untuk pertama kalinya, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa gerakan yang tampaknya acak dan lembut ini sebenarnya membutuhkan sejumlah besar doki dari Flame Mantra untuk ditanamkan. 10 jari hanya menekan dan bergerak sekitar 7 hingga 8 kali, tetapi doki dalam pusaran Xiao Yan telah berkurang sekitar setengahnya. Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mengingat perubahan yang dialami Angry Buddha Lotus Flame sebelum dibentuk. Mata hitam Xiao Yan secara bertahap diselimuti oleh api berwarna hijau ungu. Setelah beberapa saat, jari-jari yang menekan dan bergerak tiba-tiba berhenti. Kekuatan spiritual tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan, akhirnya berubah menjadi garis-garis kecil dan halus yang dimasukkan benang demi benang ke dalam nyala api yang mengamuk. Setelah intrusi kekuatan spiritual, energi kekerasan yang terkandung dengan gugusan api hijau ungu mulai berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam sekejap mata, gugusan api yang melepaskan landak seperti paku benar-benar menjadi tenang. Menatap dengan seksama gugus api hijau ungu di telapak tangannya yang akhirnya tenang seperti yang dia inginkan, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tangan kanannya menyeret gugus api saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritual yang telah menyusup ke dalam gugus api mulai perlahan-lahan mengubah bentuk gugus api. Setelah aktivasi kekuatan spiritual secara bertahap, kumpulan api yang seperti bola karet mulai perlahan menggeliat. Ukurannya, yang awalnya sebesar kepala, juga menyusut dengan cepat. Setelah sekian lama, bentuk tempat duduk teratai pada tahap embrioniknya sebesar telapak tangan mulai samar-samar muncul di antara pancaran cahaya hijau dan ungu. Setelah beberapa saat, cahaya hijau keunguan perlahan menghilang. Kursi teratai hijau ungu yang sangat indah melayang di atas telapak tangan Xiao Yan. Di langit, mata Hai Bodong menyipit saat dia menatap kursi teratai hijau ungu yang terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Dia bergumam, orang ini benar-benar menjadi semakin terlatih dengan kendalinya. Jika dia mampu mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame sedemikian rupa saat dia pertama kali menggunakannya, kemungkinan besar Eight-Winged Black Serpent Emperor akan diledakkan sampai mati di tempat. Di masa depan, jika dia sekali lagi menggabungkan dua api surgawi yang berbeda disertai dengan kontrol semacam ini, saya pikir selain beberapa orang yang sangat abnormal, seharusnya tidak ada seorang pun di kelas Du Huang yang akan mampu melakukannya. Menahan ledakan menakutkan seperti itu secara langsung. Hai Bodong dengan lembut menghembuskan nafas sedingin es. Ekspresinya rumit saat dia berbisik sambil menatap pemuda berpakaian hitam di tanah. Di tempat latihan, tangan Xiao Yan menopang benih teratai hijau ungu saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Luo Bu yang benar-benar tersembunyi di balik armor doki. Wajahnya yang sedikit pucat menunjukkan senyuman saat dia mengetuk dengan lembut di kursi lotus. Segera, kursi teratai hijau ungu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cara seperti kilat, ditembak dengan keras dengan cara seperti proyektil ke arah Luo Bu. Xiao Yan diam-diam menyaksikan Angry Buddha Lotus Flame yang jaraknya dari Luo Bu semakin dekat. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Sebuah suara lembut memanggil, "Ledakan!" Saat teriakan itu jatuh, nyala api teratai hijau ungu yang terbang di udara tiba-tiba berhenti. Segera, tempat duduk lotus itu sedikit membengkak dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di tempat latihan. Garis retakan besar dengan cepat menyebar dari tempat ledakan itu. Kontrol sempurna.
Tinggi di langit, Hai Bodong perlahan menutup matanya saat dia bergumam pelan. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.